Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi ini tanggal 5 September 2025. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan yang baik, yang sudah memelihara Bapak Ibu bisa tidur dengan tenang, nyenyak, sehat. Sebelum kita beraktivitas apapun, mari kita mau berdoa datang kepada Yesus. Kita mau merendahkan hati datang kepada Tuhan. Dan nomor satu, kita mau berdoa buat Indonesia, Bapak Ibu yang kita cintai, supaya Indonesia dipulihkan, diberkati sama Tuhan. Kembali datang kepada Tuhan, merendahkan hati datang kepada Tuhan setiap kita. Kan Indonesia adalah milik Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan, termasuk Indonesia diciptakan oleh Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, berdoa supaya Indonesia diberkati sama Tuhan. Indonesia kembali dipulihkan, hidup di dalam damai sejahtera. Berdoa supaya menuju Indonesia emas tahun 2045, saudara. Ya, kalau 2045 sudah 100 tahun ya. Kita berdoa sama Tuhan, berarti 20 tahun lagi. Karena kemarin kita baru merayakan kemerdekaan Indonesia 80 tahun. Berarti 20 tahun lagi 2045. Kita berdoa supaya Indonesia bagi kemuliaan Tuhan diberkati, penuh dengan damai sejahtera. Shalom buat Indonesia. Salam damai sejahtera buat Indonesia tercinta. Itu saya mau menyanyikan pujian. Yesus, Yesus, dengar doaku. Karena pada pagi hari kita mau baca firman Tuhan, Nehemia pasal 7, di mana daftar orang Israel, Yehuda, Benyamin kembali ke Yerusalem. Demikian kita bangsa Indonesia kembali kepada jalan yang benar dan dipulihkan dan berkati sama Tuhan. Oh Yesus, Yesus, haleluya, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Yesus, oh Yesus, dengar doaku, amin, haleluya. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia untuk kemuliaan Tuhan, haleluya. Tuhan pohon kesukaanku, Engkau juru selamatku, haleluya. Serahkan Indonesia dalam tangan-Mu, Indonesia diberkati Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, dengarlah doaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka, yaitu Indonesia, dipulihkan, diberkati Tuhan. Oh Yesus, Yesus, dengar doaku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya pula kerajaan dan
Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang jalan kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk pagi ini. Kami baca firman-Mu Bapa. Ampunilah segala dosa salahku Bapa. Kami minta ampun, sucikan hidupku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan Bapa Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan. Jumat pagi 5 September 2025. Sama-sama kita berdoa. Indonesia dipulihkan. Indonesia punya rencana Tuhan. Dalam rencana Tuhan, saya percaya Tuhan akan memulihkan Indonesia. Diberkati sama Tuhan. Asal kita mau bertobat, semua mari kita bertobat. Datang merendahkan diri, datang kepada Yesus. Firman Tuhan tadi saya baca 2 Tawarikh pasal 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dipulihkan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau baca kembali firman Tuhan. Karena Tuhan cinta kita semua. Tuhan kan pulihkan Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita mau baca Nehemia pasal ke-7 dari ayat 4 sampai 73. Cukup panjang ya. Satu pasal penuh. Ini bicara pemulihan bangsa Israel khusus Yehuda Benyamin kembali ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Adapun kota itu luas dan besar, tapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Kota itu mencari Yerusalem, saudara ya, dipulihkan sama Tuhan. Maka aku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis. Amin. Jadi di bangsa Israel nama-nama tertulis dari Israel yang sudah dipulihkan kembali ke Yerusalem. Demikian kehidupan kita. Supaya nanti kita punya nama terdaftar di Yerusalem baru. Jadi aplikasi implementasi buat kita, ya, yaitu supaya kita tertulis daftar di kerajaan surga Yerusalem baru, ya. Jadi kaitannya sama kita. Kalau ini ceritanya sejarah masa lalu. Tapi saat ini bagaimana relevansi dalam kehidupan kita, yaitu supaya nama Bapak Ibu tertulis di dalam kitab kehidupan. Seperti di dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Supaya nama kita terdaftar. Saya mau baca. Ya, bicara terdaftar. Di sini tertulis dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh jahat itu takluk kepadamu, roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Buat kita pagi ini minta sama Tuhan supaya nama Bapak Ibu nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan kita surga. Amin. Ayat yang ke-6. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dulu diangkut oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Asaria, Rania, Namani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Bana. Ini daftar orang-orang bangsa Israel. Nah ini daftar bangsa Israel kita sebut ya. Tetapi kita berdoa supaya nama Bapak Ibu bersama saya terdaftar dalam kitab kehidupan. Amin. Bani Paros 2172 orang. Bani Sefaca 372 orang. Bani Arak 652 orang.
Bani Pahat Moab, yakni Bani Yesua dan Yoab 2.818 orang. Bani Elam 1.254 orang. Bani Satu 845 orang. Bani Sakal 760 orang. Bani Binui 648 orang. Bani Babat 628 orang. Bani Asgad 232.222 orang. Bani Adonikam 667 orang. Bani Bigway 2067 orang. Bani Adin 655 orang. Bani Ater yakni Bani Iskia 998 orang. Bani Hasum 328 orang. Bani Besai 324 orang. Bani Harif 112 orang. Bani Gibeon 95 orang. Orang-orang Bethlehem dan Nefotofah 188 orang. Orang-orang Anatot 128 orang. Orang-orang Bet Amaswait 42 orang. Orang-orang Kiryat Yarim, Kefira dan Berot 743 orang. Orang-orang Rama dan Gaba 621 orang. Orang-orang Mikmas 122 orang. Orang-orang Betel dan Ai 123 orang. Orang-orang dari Nebo yang lain 52 orang. Bani Elam, yani Elam yang lain 1.254 orang. Bani Harim 320 orang. Orang-orang Yeriko 345 orang. Orang-orang Lot, Hadid dan Ono 721 orang. Bani Senam 3.930 orang. Inilah para imam. Nah, sekarang para imam, saudara. Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua. Jadi Bani imam sekarang hamba-hamba Tuhan, ya. Jadi para pendeta jadi saat ini ada nama-nama tertulis 973 orang. Bani Immer 1.052 orang. Bani Pasyur 1.247 orang. Bani Harim 1.017 orang. Inilah orang-orang Lewi. Ini orang Lewi, ya. Ini para pelayan-pelayan Tuhan. Bani Yesua, yakni Bani Karmel dan Bani Horewa 74 orang. Inilah para penyanyi Bani Asap 140 orang. Jadi worship leader, singer semua dicatat di dalam kerajaan surga, saudara, melalui Tuhan. Inilah para penunggu pintu gerbang Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Anita, Bani Sobai 130 orang. Jadi kalau saat ini seperti penyambut tamu, saudara, penyambut tamu. Jadi semua tuh ada tertulis dalam kitab kehidupan, saudara, ya. Jadi saudara, kau melayani Tuhan tidak sia-sia, semua dicatat sama Tuhan. Inilah para budak, ini para pelayan-pelayan Tuhan, pengerja-pengerja di bait Allah, ya. Rumah Tuhan pasti ada pengerja-pengerja. Dulu zaman almarhum Papi sama Yesus banyak pengerja-pengerja pelayan Tuhan itu, karena kita semua adalah hamba Tuhan, hamba jongosnya Tuhan, ya. Budak di jongosnya Tuhan. Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Tabot, Bani Keros, Bani Siha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Agaba, Bani Salmai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Kahar, Bani Raya, Bani Resin, Bani Nakoda, Bani Gesam, Bani Usa, Bani Pasea, Bani Basai, Bani Meunim, Bani Novisim, Bani Bakbuk, Bani Hafufa, Bani Harhur, Bani Baslit, Bani Maida, Bani Arsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Sia, Bani Atifa. Inilah keturunan para hamba Salomo. Bani Sotai, Bani Sofret, Bani Frida, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Poperet Azam, Bani Amon. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 390 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Semuanya sudah diselamatkan sama Tuhan. Ya, seperti kita bukan bangsa Israel, tapi kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Semua, setiap orang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh taat kepada firman, akan masuk surga. Itulah janji Tuhan. Di sini masuk ke Yerusalem. Bagi Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Negoda 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu, dan sudah dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabat ini. Kalau tidak tahir, kita minta sama Tuhan,
supaya Bapak Ibu hidup di dalam kekudusan. Karena orang yang masuk surga adalah orang-orang, kata firman Tuhan, yang kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ciptaan baru, itu firman Tuhan, saudara. Ya, untuk itu mari dari sekarang kita berusaha untuk kita hidup mencintai Tuhan, jauh dari dunia, tapi dekat dengan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan dipimpin Roh Kudus. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang urim dan tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Para mereka ada 245 orang laki-laki dan perempuan, penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu, 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 670 helai kemeja imam. Ayat 73 yang terakhir. Adapun para imam dan orang Lewi, para menunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagai rakyat, para budak bait Allah, semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Suatu kerinduan kita masuk di dalam kerajaan surga. Ini cita masa lalu bangsa Israel yang sudah dipulihkan. Yehuda, Benyamin dipulihkan masuk ke Yerusalem baru. Demikian ini bayangan buat kita. Kita sudah dipulihkan dari dunia yang jahat ini. Kita sudah ditebus dengan harga tunai melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita sungguh-sungguh cinta Yesus. Kita sungguh ikut Yesus. Sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Mari sambil kita berdoa buat Indonesia, supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita semua dipulihkan, diberkati. Hidup di Indonesia tercinta. Kita semua diberkati. Indonesia dipulihkan. Kita semua diberkati. Menjelang kedatangan Tuhan. Kalau kita diberkati, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Sampai suatu hari kelak kita masuk ke Yerusalem baru. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh Yesus, Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui Indonesia, diberkati Tuhan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia diberkati Tuhan. Bapak Ibu diberkati, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pelayanan, semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mau berjaga dan berdoa, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.